kita doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan mendengar apa yang jadi pesan rema Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang bisa memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Siang ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan lemah dan putus asa. Ya, karena hari-hari ini banyak orang yang sudah mengalami keadaan yang sudah tidak berdaya, keadaan capek, ya, fakta tidak bertambah baik, realitanya tambah krisis besar-besaran, resesi besar-besaran, dengar sesuatu tentang kanker, mendoakan pasangan hidup tidak berubah, makin bertambah parah, realita itu semakin membuat kita semakin putus asa. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita jangan pernah putus asa selama kita punya Tuhan. Percayalah, Tuhan yang ada di pihak saudara bukan Tuhan yang biasa-biasa, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, yang besar, yang dahsyat. Maka di tengah masalah yang besar, kita tetap yang terbesar, kita akan dibawa jadi orang yang hebat, dahsyat, melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Percayalah, hari-hari ini jangan pernah lemah semangatmu. Baca Yesaya 57 ayat 16 dan 18. Yesaya 57 ayat 16 dan 18. Dengan membangun semangat setiap hari, maka kita sanggup menanggung penderitaan. Karena kita tahu mengikut Kristus itu identik dengan pikul salib, sangkal diri. Ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya hidup mengikut Kristus itu bayar harganya, rela menderita. Tapi satu hal, ujung-ujungnya pasti kemenangan, kemuliaan, dan kebahagiaan. Kalau dunia mungkin menawarkan hal-hal yang nikmat, tapi ujung-ujungnya tidak jelas, saudara. Ujung-ujungnya saudara akan melihat kehancuran, ya, kegagalan, dan saudara akan melihat bagaimana hidup ini semakin dalam keadaan keterpurukan. Yesaya 57 ayat 16 dan 18. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Tuhan mau malam ini, siang ini, ya, saudara dan saya juga jangan pernah lemah lesu di hadapan Tuhan. Karena kita tahu di balik cerita kehidupan kita ada Tuhan pencipta, sang sutradara, pembuat nafas kehidupan. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan menuntun dia dan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Pastikan hari ini kita semua harus berkata semangat. Apa yang buruk tidak selama-lamanya. Hidup kita ini selalu ditutup dengan kebaikan, kemurahan, dan janji Tuhan belaka yang mengikuti saudara dan saya tahun 2025, sekalipun hutangmu masih berlanjut. Rumah tanggamu belum pulih, masih berlanjut, masih melihat pasangan hidup kita masih error, Bu Eli, masih Bu Eli guala, mertua saya didoakan juga galaknya masih berlanjut sampai tahun 2025. Suami saya masih selingkuh ya berlanjut, istri saya cerewet ya masih berlanjut, anak-anak berontak masih berlanjut. Mungkin hari ini kau didiagnosa penyakit kanker yang juga masih berlanjut. Tapi satu hal firman Tuhan berkata, bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu
karena aku tetap Tuhan Sang Pencipta hidup saudara dan saya yang punya tujuan yang terbaik. 3 hal. Jangan lemah semangatmu, ya. Ada 3 hal, berarti dalam hidup ini kita tidak boleh panik. Siapa yang lagi panik, katakan nyantai aja, masih ada Tuhan. Kalau kita tidak ada Tuhan, kita panik. Tapi selama kita punya Tuhan, saudara mau takut apa? Saudara tidak punya jalan keluar, Tuhan sudah punya solusinya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kita percaya pasti ada jalan. Tidak usah takut. Saudara mungkin sudah pusing 7 keliling, tidak tahu jalan keluarnya. Tapi Tuhan berkata siang ini, tenang nak, aku sudah punya solusi. Semuanya lewati, tidak akan melampaui kekuatanmu dan tidak akan selama-lamanya. Yang pertama, kalau firman Tuhan berkata bukan selamanya, berarti masalah itu ada expirednya. Badai pasti berlalu. Itu yang pertama. Masalah pasti ada expirednya. Yang kedua, Tuhan yang menciptakan kita itu tetap pegang kedaulatan hidup saudara dari awal hingga akhir. Karena dia Alfa, dia Omega, maka Tuhan Sang Pencipta kehidupan kita itu berpegang kedaulatan yang penuh atas hidup saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan juga berdaulat atas jalan hidup saudara dan saya. Hari ini jangan takut kalau firman Tuhan berkata di Yesaya 57 ayat 18, aku telah melihat segala jalannya. Berarti Tuhan tahu enggak jalan hidup saudara? Dia tetap berdaulat. Makanya 3 hal yang saya akan bahas. Badai pasti berlalu, ya. Jangan lemah semangatmu, katakan dalam hidup saudara, tenang, badai pasti berlalu. Masalah ada expirednya. Yang kedua, Tuhan itu yang menciptakan kita adalah Tuhan yang hebat, ya. Yang ketiga, Tuhan yang berdaulat atas jalan hidup saudara dan saya. Jalan hidup orang benar bukannya nyaman, enak, semuanya enggak. Tapi jalan hidup orang benar sekalipun jatuh berkali-kali tetap akan bangun kembali. Tidak akan roboh dalam bencana. Itu sebabnya jalan hidup tenang aja. Bu Eli, jalan hidup saya tidak enak. Bu Eli, saya mengalami proses yang tidak mudah. It's okay. Percayalah, Tuhan tahu jalan hidup saudara dan saya. Walaupun tidak enak, ujung-ujungnya jelas. Dia jamin kebahagiaan buat orang benar. Jalani aja. Kalau memang belum enak, belum terlihat indah, itu karena Tuhan belum membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi satu kali Tuhan berjanji tidak untuk membuat indah, jelas. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau Tuhan itu berkata bahwa masalah itu ada expirednya, badai pasti berlalu, maka kita baca di Mazmur 30 ayat 6b. Mazmur 30 ayat 6b. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Berarti kalau kita lagi dalam penderitaan, kesusahan, ya, susah uang, susah dalam masalah rumah tangga, susah dalam masalah ekonomi, saudara sedang ada di posisi sepanjang malam, memang engkau harus jalani tangisan. Tapi tidak selamanya, ya. Pasti ada titik balik menjelang pagi. Dari malam yang pekat menjelang pagi itu seketika. Saudara kalau bangun jam 3, jam 4, ya, gelap ya. Itu masih gelap gitu. Saya kalau pergi ke bandara, ya, pesawat jam 6. Kalau saya berangkat antara jam 4 seperempat itu masih gelap. Tapi kalau sudah mulai setengah 5, batasannya tiba-tiba antara setengah 5 lebih. Tiba-tiba ada cahaya yang terang, saudara. Nah, dan disitulah Tuhan berkata, engkau akan lihat kalau sudah waktunya menjelang pagi, menjelang subuh, saudara akan terdengar sorak-sorai. Itu sebabnya 3 hal, badai pasti berlalu, percayalah di tengah penderitaan saudara, apa yang menjadi sorak-sorai, selalu ada kemuliaan. Di 2 Korintus 4 ayat 17, ya, penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya
jauh lebih besar dari penderitaan kami. Itu sebabnya badai pasti berlalu. Katakan, penderitaanku hanya sesaat, tapi kemuliaan Tuhan melebihi segala-galanya dan lebih besar dari penderitaanku. Jadi tenang aja ya, pasti ditutup dengan sorak-sorai, karena berbicara kemuliaan Tuhan itu bukan sesuatu yang hancur, tapi kemuliaan Tuhan pasti perkara yang besar. Yang kedua, yaitu ada kelepasan di balik kemalangan demi kemalangan. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan. Berarti ada kelepasan enggak? Hari ini yang sedang nyesek ngalami kemalangan, jangan takut. Karena di balik menjelang pagi, sorak-sorenya, kelepasan yang Tuhan berikan, pasti sorak-sorai. Yang ketiga, yaitu Amsal 24 ayat 16 yang berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Berarti ada keberhasilan di balik kegagalan. Orang yang bangun kembali berarti berhasil. Hari ini memang kau sedang gagal dalam keuangan rumah tangga, bisnis, saudara sedang gagal dalam mendidik anak. Tapi waktu kita hari ini tidak putus asa, tidak lemah semangat kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan, maka kita percaya di balik kegagalanmu ada keberhasilan. Berarti itu yang membuat kita hari ini akan bersorak-sorai. Amin, saudara ya. Kita percaya 3 hal, badai pasti berlalu. Berlalunya dengan apa? Di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik hari ini kegagalan ada keberhasilan. Di balik kemalangan demi kemalangan ada kelepasan. Jadi tetap semangat. Jangan putus asa, sebentar lagi ada kemuliaan, ada kelepasan, ada keberhasilan. Yang kedua, yuk kita lihat. Tuhan itu sang pencipta saudara dan saya hari ini di ayat di mana Yesaya yang berkata, bagaimana ayat 16 ya. Percayalah hari ini jangan pernah takut, bagaimana Yesaya 57 ayat 16 bahwa aku adalah penciptamu. Buka Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2 yang berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel, ya. Tuhan ingatkan lo ya buat kita, hai semua orang yang lagi takut, cemas, panik, masih ada aku sang penciptamu, sehingga kata-kata berikutnya, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namaku, namamu engkau ini kepunyaanku. Siang ini Tuhan berkata buat saudara yang lagi takut, jangan takut. Aku ini penciptamu. Aku ini sudah mati loh buat engkau, untuk menebus engkau. Aku yang manggil engkau untuk jadi saksiku, dan engkau ini yang paling luar biasa, engkau ini kepunyaanku. Berikutnya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu berarti siang ini Tuhan ingatkan yang lagi putus asa, jangan lemah semangat. Masih ada Tuhan sang pencipta kehidupan saudara, yang menebus saudara, yang memanggil ya, dan kita ini kepunyaannya. Pastikan yang pertama Tuhan mengingatkan, lewat air aku tetap menyertai. Air matamu hari ini, kesedihanmu aku menyertai. Lewat sungai-sungai aku tidak akan menghanyutkan engkau di dalam arus sungai yang hari ini kelihatannya menjerat hidupmu. Masalah tidak bisa menjerat hidupmu untuk hancur, tapi justru lewat masalah engkau akan lihat bagaimana aku yang sang pencipta hidupmu akan membawa engkau keluar dari sungai yang kelihatannya hanyut, bahkan lewat api yang panas sekalipun diperbesar apinya, api itu tidak akan menghanguskan dan membakar hidupmu. Yang dihanguskan, dibakar itu dosa-dosa kita, tapi bukan hidup kita, bukan masa depan kita. Jadi kita tidak perlu takut, masih ada Tuhan sang pencipta. Jalani aja. Jalani air ya, jalani air mata, dijalani sungai yang arusnya deras, jalani aja. Api yang panas, jalani aja.
Karena Tuhan sendiri nanti yang akan berperang buat saudara dan saya. Dia yang akan menyertai, dia yang tidak akan menghanyutkan saudara, dia juga yang akan melindungi saudara tidak akan hangus dan terbakar waktu kita melewati api, sungai, dan air bersama Tuhan. Itu sebabnya kita hari ini ingatkan buat diri kita, masih ada Tuhan Sang Pencipta yang sudah mati buat aku, Tuhan Allah yang memanggil aku, dan yang hari ini betapa Tuhan sangat mengasihi aku karena aku kepunyaannya. Katakan itu supaya kita tetap semangat. Yang terakhir, ya, kita percaya hari-hari ini jangan pernah takut. Ada banyak orang yang ketakutan, bahkan ada banyak orang yang panik hari-hari ini, khususnya orang yang lagi dikejar-kejar hutang. Orang yang punya usaha yang benar-benar penghasilannya sudah semakin merosot. Pastikan ya, ada seorang ibu yang benar-benar panik. Dia berkata, Bu, secara akal nggak mungkin saya bisa melewati masa-masa yang tersulit pada waktu saya menghadapi. Ibu tahu, sejak suami saya tidak memberikan saya uang, saya harus membiayai anak-anak dengan jualan roti, ya, ala kadarnya, jual sesuatu yang ala kadarnya juga. Tapi semua itu cuma berapa, Bu Eli? Serasa juga tidak cukup. Tapi pada waktu suatu kali dia mau membayar uang pangkal, uang sekolah, dia bingung. Uang ini cuma cukup buat makan sehari-hari, ya. Selebihnya itu ditabung buat bayar uang sekolah. Kalau ada beli seragam sekolah, mungkin kebutuhan yang mendesak, misalnya rusak sepatu, ya, beli seragam sekolah yang sudah tidak cukup, itu mau tidak mau beli. Tapi untuk lebih bayar uang pangkal, tabungan itu tidak mungkin, Bu Eli. Secara akal tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin nggak? Tuhan sudah janji, sekalipun apinya makin besar, engkau tidak akan hangus dengan anak-anakmu. Justru aku akan yang membuktikan bahwa api itu tidak akan menghanguskan, membakar hidupmu. Justru hari ini kau akan lihat kemuliaanku yang jauh lebih besar. Bener loh Bu Eli, kalau orang percaya sabar menantikan waktunya Tuhan, mana Tuhan itu berikan bonus yang luar biasa. Tiba-tiba ada orang yang bisa tolong saya membayarkan, bahkan Bu Eli yang membuat saya nangis, Bu Eli, saya dibayar uang pangkal sama uang sekolah 1 tahun ke depan itu sudah lunas terbayar. Wow, tidak pernah saya pikirkan. Mikirnya dibayari uang pangkal aja sudah syek, sudah terima kasih Tuhan. Tuhan itu kasih sesuatu yang melebihi batas akal. Orang sudah bayar uang pangkal, masih 1 tahun uang sekolah sudah dibayar lunas. Dahsyat Tuhan. Makanya hari ini yuk jangan lemah semangat ya. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan tidak akan menghanyutkan, membakar. Bahkan yang terakhir kita selesai, bagaimana Tuhan berdaulat atas jalan hidup kita, ya. Yesaya 57 ayat 18. Aku telah melihat segala jalannya. Nah, yang dibaca tetapi aku akan menyembuhkan. Hari ini jalanmu mungkin terlihat sakit, capek, tapi Tuhan berjanji siang ini aku akan menyembuhkan dan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang bergabung. Siapa yang lagi bergabung, sedih, susah, percayalah perkabungan saudara akan dirubah menjadi kedukaan, ya kesukaan, karena Tuhan itu berdaulat atas jalan hidup saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan akan menyembuhkan orang yang berkabung, Tuhan akan menuntun saudara yang lagi berkabung, dan Tuhan akan memulihkan penghiburan yang berkabung. Pastikan hari ini kalau Tuhan memulihkan itu pasti dengan penghiburan. Saudara dan saya jangan pernah putus asa, jangan lemah semangatmu, katakan tetap semangat. Hari ini Tuhan berdaulat atas jalan hidupku. Walaupun jalan hidupku tidak nyaman, ada air mata, ada masalah, ada keuangan, ada rumah tangga, ada sakit penyakit, ada keadaan PHK dan sebagainya. Tapi aku percaya perkabunganku
pasti akan berlalu. Kenapa? Karena di balik jalan hidup yang tidak enak di tengah perkabungan, Tuhan tetap berdaulat, yaitu Tuhan menyembuhkan orang yang berkabung, Tuhan menuntun orang yang berkabung, Tuhan memulihkan dengan penghiburan orang yang berkabung. Pastikan hari ini saya sudah selesai. 3 hal ini yang akan membekali kita, supaya kalau saudara mulai diintimidasi oleh iblis dengan fakta yang memang buruk, ya, iblis itu paling pinter. Kalau bawa fakta yang buruk, makin buruk, dia akan berusaha memaksa saudara untuk menghilangkan, mencuri semangat saudara. Dia akan paksa saudara untuk putus asa, supaya kita tidak melihat jalannya Tuhan, supaya kita tidak lihat rencana Tuhan yang besar, supaya kita tidak melihat kemuliaan Tuhan, supaya kita tidak melihat kebaikan Tuhan, keberhasilan, supaya kita tidak sampai melihat bagaimana hidup kita akan dibawa Tuhan mengalami kelepasan demi kelepasan. Itu sebabnya siang ini kita sudah mengerti firman 3 hal. Apa saudara? Kenapa alasan kita jangan lemah semangat, jangan putus asa? Yang pertama, badai pasti berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, badai pasti berlalu itu apa saudara? Berlalunya pasti dengan kemuliaan di balik penderitaan, ada kelepasan di balik kemalangan, ada keberhasilan di balik kegagalan. Yang kedua, Tuhan itu pencipta saudara, ya. Katakan, Tuhan, Engkau yang menebus, Engkau yang memanggil aku, dan Engkau yang akan mencintai aku, ya. Engkau yang berkata bahwa Engkau ini kepunyaanku, aku tahu bahwa aku tidak akan terbakar, tidak akan hanyut, aku lewat air mata sekalipun, aku pasti mendapatkan mata air yang akan aku nikmati bersama dengan keluargaku. Dan pastikan yang terakhir, yaitu Tuhan itu berdaulat. Tuhan tahu, ya, jalan hidup orang berkabung, tapi Tuhan akan menyembuhkan, menuntun, dan memulihkannya, bukan dengan tangisan lagi, tapi ada penghiburan Tuhan. Pastikan saudara jangan keluar dari prosesnya Tuhan, tetaplah setia, jangan putus asa, tetap bangun semangat setiap hari bersama Tuhan. Jangan lemah kalau iblis datang dengan fakta, katakan, fakta, engkau harus tunduk kepada kebenaran Kristus. Apa kebenarannya? Yaitu Tuhan itu tidak akan selama-lamanya mengizinkan kita menghadapi badai. Karena masalah ada expired, badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah percaya bahwa ada kemuliaan, ya. Hari-hari ini siapa yang lagi ngalami keadaan yang tersulit? Jangan terus dipikiri. Hidup ini kalau dipikiri makin stres, makin depresi. Yang benar dijalani. Dijalani gimana, Bu Eli? Tidak melihat apa-apa. Tidak apa-apa. Itu artinya saudara sedang menjalaninya dengan melatih iman. Orang menjalani hidup bukan menjalani dengan apa yang dia lihat baru percaya, tapi apa yang tidak kita lihat, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Jalani aja, jangan dipikiri. Orang kalau mikiri berarti hidupnya melihat. Tapi kalau orang jalani aja dengan sukacita, kenapa? Karena hidupnya itu tidak melihat. Menjalani kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Besok punya bentuk kesusahan sehari, ya jalani aja, nggak usah dipikiri. Semakin dipikiri, semakin melihat. Semakin tidak melihat, semakin rela menjalani. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau pasti membekali kami dengan firman, dan firman yang membuat kami semangat, kami tidak mau terpuruk. Selama masih ada Tuhan yang hebat, yang besar, yang dahsyat, hidup kami juga akan ditutup dengan perkara yang hebat, dahsyat, ajaib, dan perkara besar. Terima kasih Bapak, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. God bless semuanya.